1 meter kubik itu kira-kira tinggi tabungnya berapa senti? Paling setengah meter, 50 sentian lah ya. 50 senti ya kan. Nah itu berapa liter? Listen. Oke guys, welcome back to our channel di Journal Voice. Seperti biasa ada MC, gua, Andrew, dan ada si Koko. Ada gua Paul, dan ada si dokter. Ada dokter kesayangan kalian, Dokter Sasa. Oke. Nah, Andrew, kemarin kan kita bahas tentang oksigen, Andrew. Oksigen yang sudah habis ya kemana-mana, dan akhirnya ada salah satu Jadi drama lah. Ya, jadi drama lah. Jadi ibaratnya adalah pihak-pihak tertentu yang nimbun lah ya, nimbun gitu loh. Oke, jadi kayak gitu tuh, Bro. Ya kan kita kemarin udah bahas itu ya di previously, kan tadi di awal video udah diputerin. Nah, kira-kira nih kelanjutannya gimana? Lu mau ngomong apa lagi nih? Mungkin abis ini bakalan ada production house yang akan ngebuatin FTV ya, azab penimbun penimbun oksigen gitu ya. Nah, itu udah pasti tuh. Ya, itu akan ada tuh ya. Nah, kayaknya di masa Covid ini bakalan muncul tuh ya. Jadi nggak cuman sinetron Aldebaran doang yang mungkin lagi hype gitu ya. Ntar sinetron azab penimbun obat, penimbun oksigen ini akan naik jadi trending. Nah, ya memang kalau gue bilang sih oksigen itu penting banget gitu ya, apalagi untuk treatment pasien COVID gitu. Dan gue juga bisa bilang bahwa ini nggak bisa, ini belum aman lah ya, belum aman gitu. Meskipun dalam PPKM ini ternyata memang membuahkan hasil, pasien lebih kondusif gitu ya, artinya pertambahan jumlah pasien itu lebih kondusif, tapi nggak membuat bahwa oksigen kita ini, ketersediaan oksigen ini menjadi aman gitu. Nah, kalian tahu nggak sih, dengan masa pandemik ini muncul alat baru, muncul bisnis baru. Apa New nih. Apa tuh? Oke. Nah, sekarang tuh ada alat, ini bukan di-endorse, enggak, ya, belum ada soalnya yang endorse gitu ya, gitu. Cuma, ya mungkin kalau dia mau masukin sponsor sih nggak apa-apa, boleh sih. Aku sih yes ya, tetap gitu ya. Tapi lanjut ya. Tapi memang sekarang ada alat yang namanya tuh oksigen konsentrator. Ada Kopal, Andrew, pernah dengar? Ya. Apa tuh? Oksigen konsentrator terdiri dari 2 kata, oksigen dan konsentrator. Gitu ya. Oksigen dan konsentrasi. Tatap mata saya. Jadi si oksigen konsentrator ini alat yang bisa mengubah oksigen udara sekitar, tepatnya udara sekitar itu menjadi oksigen murni yang medical grade. Menarik. Wah, ini menarik banget. Tapi alat ini belum sampai ke sini atau bagaimana? Sudah sampai di Indonesia. Sudah. Dan jujur tempat gue sudah mulai pakai gitu ya. Karena kan tadi udah dibilangin ya bahwa si tabung-tabung oksigen itu kan ya terjadilah kelangkaan, bukan, sebenarnya sih gue yakin ada, jujur ya, gue yakin tabung oksigen itu ada, dan gue yakin oksigen itu ada, cuman karena satu oknum tertentu yang memang memafiakan ini ya, jadi mungkin ada mafia oksigen, lebih halusnya memanfaatkan kesempatan dan kesempitan kali ya, tuh. Nah, itu jadinya kelangkaan lah terjadi di mana-mana. Nah, si oksigen konsentrator ini gunanya itu merubah udara sekitar itu menjadi oksigen yang medical grade gitu ya. Menjadi oksigen murni lah. Nah, kan kalau misalnya udara kita nih biasa nih ya, yang kita hirup sehari-hari, sebenarnya kadar oksigennya itu hanya 20-21% gitu ya. Andrew pasti tahu dong gitu kan. Ini pengetahuan umum yang sebelum lu penjurusan IPA IPS tuh ini udah ada. Jadi harusnya sih lu tahu, Bro.
Dia bener-bener memanipulasi ini. Well, jadi kadar oksigen kita itu sekitar 20% guys, gitu ya, 20-21%. Ini di normal ya, maksudnya di air seperti ini gitu. Nah, sedangkan kalau yang kita pakai gitu ya, maksudnya yang buat lu treatment itu kan adalah oksigen murni, gitu ya. Fun fact, oksigen itu dingin loh. Gak ada hubungannya ya padahal ya. Fun fact, tapi bener, oksigen itu dingin. Jadi memang kalau yang benar-benar kadarnya oksigen kalau yang biasa kita pakai untuk treatment itu pasti di atas 90% gitu ya. Kadar oksigennya, kemurniannya lah gitu. Nah, si alat ini tuh fungsinya dari yang mengubah dari yang kadar oksigen yang 20% ini menjadi di atas 90% gitu ya. Nah, tergantung lah, ada macam-macam merek gitu ya, ada yang bisa merubah sampai kadar 90%, ada yang sampai 95%, atau bahkan ada yang sampai 98% gitu ya. Jadi yang itu benar-benar bisa menyerupai oksigen murni gitu ya, yang biasa kita pakai di rumah sakit. Seperti itu. Nah, ini jadi kayak, ini kan alat baru ya, maksudnya kayak dibuat tuh kayak karena beradaptasi lah dengan si COVID ini. Jadi alat baru, teknologi baru, bahkan jadi bisnis baru gitu. Percaya nggak percaya, begitu masuk ke Indo ya, sekarang barangnya sih ya, jadi ya karena ini baru gitu kan, terus permintaannya langsung boom tinggi akibat oksigen yang tadi langka gitu ya, sehingga sekarang alat ini pun ketika kita mau beli pun jadinya PO gitu, sudah tidak ada yang ready stock gitu. Nah, Pernah barangnya lihat? sekarang udah nyampe di RS lu atau belum? Sudah, gue sudah pakai di. Cuman memang kelemahannya si alat ini itu literannya tuh liter produksi oksigennya nggak bisa tinggi-tinggi banget gitu. Kalau di tempat gue alatnya itu cuman maksimal bisa 10 liter per menit doang. Hanya bisa segitu. Tapi menurut gue itu sangat membantu ya, karena alat ini kan colok ke listrik gitu ya, colok ke listrik dan dia merubahlah si udara sekitar menjadi oksigen murni. Dan gitu. itu besar nggak alatnya, Sa? Lumayan, nggak dibilang gede-gede banget, nggak. Mungkin tingginya sekitar 80 cm sampai 1 meter lah ya, tingginya ya, gitu, nggak lebar. Cuman wattnya itu tinggi. Kalau alat yang gue punya saat ini ya, itu kalau kemarin gue lihat itu satu alat aja itu bisa sampai 1.200 watt. Waduh. Tinggi Gede banget. juga. Oke. Kulkas 2 pintu biasa berapa wattnya? Kulkas 2 pintu aja nggak sampai segitu, coy. Gitu. AC di rumah lu aja. AC di rumah lu aja tuh mungkin sekitar 300 watt kali ya rata-rata sekarang. Itu AC yang 500, yang bukan 1 PK kan? Kalau 1 PK itu kalau nggak salah 700-780 watt, gue lupa tuh ya. Gila, Karena berarti kan di atas AC 1 PK ya? Iya, lebih dari AC 1 PK ini. Oh, tadi kan karena kan tadi saya bilang oksigen dingin. Jadi pasti lebih dari 1 PK itu dinginnya. Oh iya, bener juga. Bener. Kalau lu kayak kemarin kan kita beberapa hari kemarin itu kan sempat hujan dini hari ya. Maksudnya hujannya tuh subuh. Nah, ya itu ya nyebabin gue nggak bisa dingin. tidur. Nah, Karena itu pas pagi-pagi. Anak gue bangun. Takut sama hujan. Bukan takut sama hujan. Takut sama suaranya kan berisik banget kan. Oke, lanjut. Nah, itu pas abis hujan itu aja, pas gue pagi ke rumah sakit itu aja tuh, persediaan tabung oksigen gue aja tuh luarnya itu sampai kayak ngebeku gitu loh, saking dinginnya gitu. Udah dingin dari luar, oksigennya sendiri kan udah dingin gitu. Itu dingin. Terus sampai akhirnya kita harus siramin supaya dia agak cair. Dan kalau misalkan itu lu terus-terusan dipakai tuh memang dingin gitu. Kayak es, literally kayak es.
Oke. Nah, gue penasaran nih. Jadi alat ini tuh sebenarnya kayak gimana bentuknya gitu. Terus lu bilang dia bisa ngirup udara di sekitar, terus jadi oksigen. Itu sebenarnya jadinya bentuknya kayak tabung atau kayak alat yang kayak tutupan kompor atau kayak gimana? Tutupan kompor, buset. Bukan tutupan kompor, tutupan gas, kompor gas, gas, tabung gas. Baiklah, ya imajinasinya sih boleh lah ya, boleh gitu ya. Bentuknya tuh dia bener-bener kotak. Lu tahu nggak sih, kan ada AC standing, tahu Oh dong? iya. Iya. Kayak air purifier nggak ya? Ya, air purifier. Tepat. Model bentuknya kayak air purifier. Model Oke, bentuknya kayak terus? gitu. Gitu ya. Cuman dia agak lebih gede aja dari air purifier gitu. Nah, dia di situ maksudnya gue juga kurang, karena ini bukan bidang gue ya. Gue bukan elektromedis, gue juga bukan fisikawan, gue bukan engineering gitu ya. Tapi kalau sekilas tuh kenapa dia bisa ngerubah si oksigen di luar ini, jadi di dalamnya itu ada yang namanya kation dan anion gitu ya. Nah, pasti Andrew nggak akan tahu juga nih, gitu ya. Itu apaan tuh, bahasa dari mana kan? Nah, Gitu itu ya. kayak elektrolit positif negatif gitu nggak sih? Yes. Ya, itu jadi kayak Bener. Berarti ada... Andrew sekolahnya masuk kelas. Nggak sampai terbukti pintu kayak gerbang. kali ini dia kelasnya nggak bolos. Terbukti nih kok, yang ini dia nggak bolos nih. Gitu. Jangan meremehkan saya, dokter. Baik. Yang ini boleh lah ya. Gitu. Nah, jadi tuh di dalam si mesinnya itu ada si elektroda kation sama anionnya ini. Yang fungsinya tuh ya udah pokoknya dia melakukan proses Transisi. di dalam situ ya, transisi itu supaya memisahkan benar-benar ini menjadi oksigen murni gitu ya. Dan di situ Oke. untuk bekerja tuh kalau di mesinnya itu ada kompresornya yang buat ngejalanin si elektroda di dalamnya ini. Dia sedot dari udara luar gitu ya, terus berproses lah nih kation anionnya gitu ya untuk berproses di dalam situ sampai dia akhirnya menjadi oksigen murni yang itu akhirnya yang keluar dari mesin tersebut gitu. Dan menurut gue sih ini teknologi yang luar biasa ya, maksudnya menurut gue jadi berpikir bahwa emang bener ya gitu ya, manusia itu kalau kepepet ada aja akalnya, ngerti gak sih? Ada aja gitu, lo kepepet nih ada aja gitu, oksigen lo nggak ada tiba-tiba muncul nih alat gitu. Gue tanya sedikit lagi, jadi setelah diproses jadi oksigen, dan dia ditampung di mana oksigennya itu? Nggak ada penampungannya. Jadi kalau misalkan lo mau pakai lo harus colok gitu, lo harus colokin, jadi listrik harus nyala sehingga dia bisa berproses gitu. Dia nggak bisa nyimpen itu oksigen gitu. Jadi dia tuh real time. Oke. Ini kan pasti si Kopol nuananya sama kayak gua. Sedangkan kan orang-orang yang pakai oksigen itu kan pakai masker gini gitu kan. Ya kan. Jadi kalau dia pakai air purifier ini, dia cukup di ruangan itu aja, nggak perlu pakai begini loh. Bukan air purifier, Drew. Oksigen konsentrator. Betul. Kayaknya dia skip deh tadi di awal kok. Gue rasa dia skip, gue nggak tahu dari kemana. Enggak, gue tahu elektrolit tuh, jangan bawel lo. Apa? Minuman yang mengandung elektrolit. Wah. Oh, kayaknya dia kurang ini kok. Biasanya kalau dia kurang konsentrasi kan gini, minum ini dulu gitu ya. Siapa tahu nih ada nih ntar nih. Dia berharap ada iklan lagi. Iya dong, tetap ya ngarep. Nah, jadi itu bukan nggak perlu pakai si masker atau sungkupnya atau si selang oksigen ya, tetap. Jadi si alat ini kan udah merubah oksigen jadi oksigen murni. Itu kita tinggal sambungin selangnya doang, langsung sambungin selang sehingga lu bisa pakai gitu. Bisa lu hirup tuh oksigen murninya tanpa harus ketergantungan pada oksigen oksigen murni yang ada di
rumah sakit lah gitu ya, kasarnya gitu, atau oksigen yang ada di tabung lah gitu kan. Ya, kan kalau rumah sakit itu untuk memenuhi kebutuhan oksigennya itu kita pakainya itu jadi ada kayak apa ya, kalau kayak di rumah lu tuh kayak ada lu tahu kan ada kayak tangki apa namanya, penyimpanan air tuh kalau di rumah tuh. Toren. Toren. Nah, bayangkan rumah sakit itu juga punya toren buat oksigen gitu loh. Bayangkan itu. Nah kalau misalkan si toren oksigen ini tuh biasanya tuh kita isikannya itu adalah dengan liquid gitu ya. Jadi liquid oksigen gitu ya. Itu ada sistemnya, si liquidnya itu disebarkan supaya dia nanti berubah menjadi gas yang bisa dihirup itu. Nah, kalau si alat ini nggak perlu dia menerima si liquid oksigen atau nggak perlu di tabung oksigen itu nggak perlu karena dia tinggal dicolok, dia ngerubah tuh udara sekitar menjadi oksigen yang murni medical grade gitu. Nah, Which is sangat membantu sih. Gue mau tanya, tadi kan lu bilang untuk satu alat itu kan dia tinggal pasang selang. Gue pengen tahu itu bisa untuk berapa pasien? Oke, kalau yang kan ada beda-beda tuh gitu ya, setiap alat sih beda-beda. Tapi yang saat ini ada yang bisa dipakai 1 orang, ada yang bisa dipakai 2 orang. Jadi maksimal 2 orang. Saat ini hanya bisa digunakan sampai 2 orang dan itu juga literannya gitu ya, kapasitasnya nggak setinggi misalnya kalau apa namanya, kita kan ada ukuran-ukurannya ya. Misalnya lu butuh berapa liter gitu ya, berapa liter oksigen gitu. Nah, kalau si yang alat ini memang maksimal cuman bisa 5 sampai 10 liter aja per menit yang bisa diberikan sama alat ini. Tapi itu udah sama. Sedangkan kalau misalkan yang rumah sakit nih, misalnya alat ventilator atau alat-alat kayak high flow nasal kanul, itu kan dia bisa yang kayak oksigennya tinggi gitu. Oksigennya tinggi tuh bisa sampai 50 liter per menit itu bisa memang. Itu karena lagi-lagi beda alat ya. Itu kan pakai tekanan oksigennya juga beda. Sedangkan kalau yang ini dia maksimal range-nya itu antara 5 sampai 10 liter oksigen per menit. Dan menurut lu ini akan bantu, akan bisa menggantikan tabung oksigen yang ada nggak? Kalau dengan kondisinya yang nggak terlalu parah, bisa. Tapi kalau kondisinya yang parah, tetap nggak bisa sih. Gitu. Tapi at least untuk nanganin yang agak lebih ringan lah ya, COVID yang lebih ringan, bantu banget. Gitu. Daripada dia susah cari tabung oksigen, gitu kan, yang lu beli tabung oksigen gitu ya, lu cari kesana kemari mahal dan bla 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 gitu ya. Dengan lu beli alat ini gitu ya, yang which is harganya sama gitu ya, harganya sama dengan tabung oksigen yang udah dimahalin gitu. Yang mendingan gue beli ini, gue nggak perlu tergantung lagi dengan tabung oksigen kan. Yang berapa liter nih, Sa? Yang berapa kubik, sorry? Yang 6 meter kubik yang gede gitu. Setara dengan harga oksigen yang 6 meter kubik yang gede gitu. Jadi menurut gue gue simpulin nih, berarti harga alat oksigen purifier kalau buat gue namanya itu di kisaran 5 sampai 10 juta ya. Ya. Gitu. Ini berbagai macam merek ya, gitu. Makanya gue bilang kan kisaran ya, kan nggak fix. Terus kalau gue lanjutin yang Kopol tadi soal kapasitas ya, gue nanya lagi nih, ini kan satu alat buat 2 orang maksimal ya kan. Nah, gue nanya aja, misalkan 1 orang ini saturasi oksigen kalau yang parah tuh di berapa sih? 30-40 ada nggak sih? Ada. Iya ada. Ada ya? Saturasi oksigennya paling parah berapa? 10 masih hidup nggak? Gue ngerti, Bo. Oke. Pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan sangat luar biasa. Tapi ini benar-benar menunjukkan bahwa Andrew tuh benar-benar orang awam kok. Luar biasa sih. Kamu luar biasa gitu ya. Sebenarnya tuh, kalau yang saturasinya oksigennya 30-40% menurut gue juga no hope itu.
Oh Karena iya, gini, oke. karena bayangin gini, maksudnya oksigen itu kan penting banget karena terutama untuk otak ya. Jadi kalau misalkan lu tidak mencukupi gitu ya, tidak mencukupi kebutuhan oksigen lu, maka lu akan mengalami damage otak gitu ya. Karena kebutuhan oksigen paling tinggi itu adanya di otak gitu ya. Kalau lu nggak cukup oksigennya, maka sel-sel di dalam otak lu, syaraf-syaraf yang ada di dalam otak lu pasti akan mengalami kerusakan gitu ya. Sehingga ketika lu misalnya lu sadar lah ya, maksudnya lu udah kembali sadar gitu ya, lu mungkin bisa aja jadi ada kecacatan gitu ya, kecacatan karena ada fungsi otak lu yang rusak akibat tidak teroksigenasi dengan baik gitu. Dan itu hitungannya bukan hitungan jam lagi coy gitu. Maksudnya tuh udah, karena kan otak itu ya ada, bisa dibilang kalau oksigen yang nggak cukup dia paling cepat rusak gitu dibandingkan dengan organ yang lain gitu. Nah, kalau jelas kalau yang saturasinya segitu ya udah pasti nggak bisa pakai oksigen konsentrator lah. Tapi kalau yang saturasinya masih kan kita kemarin gue udah sempat bilang ya, kalau saturasi kita secara normal ya, kita kurang lebih tuh di 96 sampai 100% gitu. Kalau kita nih kayak lagi nih, gini nggak ada apa-apa, ya saturasi kita normalnya 96 sampai 100% gitu. Jadi kalau misalkan yang udah mengalami agak turun misalnya 90 lah, let's say, pakai alat itu masih make sense gitu, masih bisa tertolong gitu. Tapi kalau misalkan lu kalau lu yang mungkin saturasinya udah 50, 40 yaitu. Nah, gue pengen sedikit hitung tuh Ngansa. Kalau yang masih berarti 80-70 masih bisa lah ya. Batas mentok kira-kira menurut lu aja. Itu bisa pakai alat oksigen purifier ini di saturasi berapa? Kalau 60 masih bisa? 60? Nggak bisa ya? Oke, 70. Kok gue kayak nawar? Kayak nawar ya emang ya gitu. 70 Cik, bisa nggak Cik? Jiwa-jiwa pedagang. 70 nggak Cik? Nggak bisa, 80 Cik, oke lah, bisa nggak? Atas dikit lagi lah. Ya, 90 dong berarti. 85. 85 Nah, Cik, boleh lah ya. Apa? Kita inilah Ambil antara tengahnya lah. 85 sampai 100 masih bisa Oke. inilah ya. Masih Kalau bisa. 8 masih bisa lah ya. Oke, kalau 85 Tapi sekali lagi disclaimer, sekali lagi tergantung kondisi orangnya ya gitu. betul. Kita Ada anggap beberapa aja. orang yang, iya, karena tingkat keparahannya orang kan beda-beda. Misalnya saturasinya sama-sama 90 nih gitu ya. Tapi bisa jadi si A lebih parah dibandingkan si B, tapi saturasi sama-sama 90 gitu. Karena kadang-kadang ada kondisi paru-paru yang dia memang udah jelek lah gitu ya, meskipun saturasinya masih bagus. Oke. Nah, anggap deh 85 ya kan. Dengan saturasi 85 biasanya mereka tuh butuh oksigen per menit tuh berapa liter? 15 minimal ya. 15. Oke, sedangkan tadi lu bilang alat itu paling produksi 10 liter semenit. Bener nggak? Berarti masih Betul. defisit dong. Masih defisit. Bener banget. Nah, berarti tapi sebenarnya ada aja yang bisa. Nah, itu lagi-lagi ada orang yang bisa tuh tercover gitu ya. Jadi saturasinya bisa naik gitu. Target kita kan paling nggak dia bisa, kalau lu bisa dapat saturasi dari yang 85 lu bisa dapat saturasinya bisa di atas 90 aja tuh udah kayak happy loh. Gitu. Jujur aja happy. Benar. Happy banget gitu. Karena kayak sekarang tuh kalau gue ngeliat, aduh, ya udahlah saturasi misalnya di bawah 90 gitu ya. Oh, saturasinya di bawah 90. Ya udahlah gitu. Kayak jadi kalau dulu tuh kita ngelihat saturasi di bawah 90 tuh udah panik gitu. Panik tuh dalam arti kata, harus cepet nih, harus ini nih. Kalau sekarang tuh kayak ya udahlah gitu. Karena berdamai dengan keadaan ya. Ya, berdamai dengan keadaan, bener. Karena lu udah nggak bisa, kan gue udah berkali-kali gitu ya bilang, nggak bisa lagi coy gitu. Susah banget gitu. Dan kadang, kayak gue bilang kan, kadang tuh kita harus mengambil sebuah keputusan yang sangat tidak nyaman, tapi bisa jadi itu adalah sebuah keputusan yang terbaik di antara yang terburuk. Gitu. Contoh gini, itu ada 10 pasien nih di depan mata lu. 10 pasien nih. Cangap-cangap semua. Cangap-cangap semua, gitu kan.
terus tangan lu cuma 2, lu mau pilih selamatin siapa? Nggak mungkin lu cap-cucup kan? Iya, tangan lu cuma 2, terus otak lu cuma 1, itu yang lebih parah. That's the point. Gitu. Tangan lu 2, Gue sih otak lu yakin sih 1. cewek. Iya, cewek sih bisa multitasking, tapi kalau hal beginian gue nggak yakin sih. Iya, susah coy gitu. Terus kadang gue mesti selamatin yang mana gitu. Pasti di satu sisi ya, guilty feeling itu pasti ada, dan guilty feeling itu gede banget gitu. Karena lu pasti merasa bahwa gue nggak bisa selamatin semuanya gitu. Gue nggak bisa gitu. Dan gue mau nggak mau gue harus menilai, harus memilih di mana kondisi medis yang paling memungkinkan untuk selamat gitu. Ya, bukan kondisi yang paling buruk, tapi mana yang paling memungkinkan supaya pasien ini yang gitu. Susah coy gitu. Makanya kalau dibilangin, duh, aku nggak punya hati, ya udahlah ya, punya sih. Ada di kanan atas tuh liver tuh, ada itu. Ya, ada di sini. Hati itu bukan di sini ya. Bukan di sini loh, di sini loh. Tuh ya. Oh. Terus gue nanya, kalau tabung oksigen yang kecil itu berapa liter kapasitasnya? Kalau yang gede berapa? Tadi kan, kalau yang kecil itu paling cuma 1 meter kubik, gitu ya. Kalau yang gede itu meter kubik ke liter lu nggak tahu. Dari meter kubik ke liter lu nggak tahu. Gue malas ngitungnya. Aduh, emang ya. Tahun emang di kelas emang nggak pernah masuk ini sama yang waktu itu. Padahal gue udah kasih kan hitung-hitungannya waktu itu, yang tabung kecil sama tabung gede, ya kan? Lupa. Mungkin maksud Andrew yang kecil loh, yang kaleng gitu loh. Yang kaleng. Bener nggak sih, Drew? Gue support lu loh, Drew. Gue mau ketawain. Makasih lo kok supportnya, cuman bukan itu sih. Tuh kan, tapi lu oke lah, ada. Tapi kalian pernah nggak sih ngeliat tabung oksigen yang mungkin ada di apotek yang cuma segini, gitu, yang seukuran air mineral lah ya, tahu kan? Gitu. Tahu. Nah, aduh, itu kan ada yang sempat mungkin bertanya sama gue, kayak gitu ngaruh nggak sih? Gue akan jujur mengatakan, di COVID ini nggak bisa. Karena kebutuhan oksigennya tinggi banget. Iya, makanya gue tadi nanya kan yang kecil, yang lu bilang berapa sih? 60 cm ya? Tingginya kira-kira yang berapa? 1 meter kubik gitu kan? 1 meter. 1 meter kubik. 1 meter kubik. 1 meter kubik itu kira-kira tinggi tabungnya berapa senti? Paling setengah meter, 50 sentian lah ya. 50 senti ya kan. Nah itu berapa liter? Isinya berapa liter? Nih, gue kasih tahu ya sama lu, Andrew ya. Kan liter itu satuannya sama dengan desimeter kubik. Ya. Oke. Ya. Urutannya ini meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, karena ini satuannya adalah kubik, berarti kalau setiap kali turun tangga, berarti lu kali 1000. Nah, meter kubik ke desimeter kubik dikali 1000. Jadi 1 meter kubik, berapa desimeter kubik? 1000. Ya, desimeter kubik sama dengan liter. Berarti 1 meter kubik sama dengan berapa liter? 1000 liter. Ngerti yang ya? Yang tinggi berapa kubik? Yang tinggi berapa meter kubik? Yang gede itu adalah 6 meter kubik gitu ya. 6.000. Nah, udah ya gitu ya. Gue capek jadi guru matematika. Di sini kan gue dokter gitu ya. Kalau misalnya nanti ya mau konten matematika, tulis komen di bawah karena kita akan lanjut di part berikutnya. Kalau misalkan kalian request matematika, aku capek. Sampai di sini aja.